Kembali lagi di Deep Talk, di mana kita berusaha bicara dari hati ke hati dengan haters gitu. Karena gue masih yakin orang bisa jadi baperan atau gampang tersinggung itu pasti ada alasannya, pasti ada background story di belakang itu gitu loh. Gak mungkin genetik gitu, kayak bapaknya gampang tersinggung, kakeknya gampang tersinggung, jadi cucunya juga terus sampai 8 turunan ke bawah baperan semua. Gak gitu kayaknya. Aneh kayaknya kalau bapaknya baperan, anaknya baperan juga. Yang gak aneh tuh kalau bapaknya ngejabat, anaknya ngejabat. Maksudnya kayaknya ketersinggungan tuh bisa kita teliti deh gitu. Misalnya kita ngatain Katy Perry nih, kenapa fansnya tuh biasa-biasa aja, tapi kalau kita katain Taylor Swift pasti tersinggung fansnya. Kenapa kayak gitu coba? Kan sama-sama penyanyi, sama-sama cewek, dua-duanya sama-sama terkenal, dua-duanya, bener nggak? Apa yang membedakan mereka berdua? Kenapa yang satu penggemarnya biasa aja, sedangkan yang satu lagi penggemarnya baperan? Misalnya lu ngeledek artis K-pop nih, pasti lu diserang di Twitter. Tapi kalau lu ngatain Kim Jong Un, pasti gak ada yang tersinggung orang Korea Utara. Kenapa? Kan sama-sama orang Korea. Di mana sih bedanya? Ya atau mungkin orang Korea Utara yang tersinggung sebenarnya ada, tapi yang nggak ada internetnya. Maksudnya kok bisa gitu ya? Banyak yang kayak gitu kan. Dua hal yang sebenarnya kalau dipikir-pikir mirip nih, tapi yang satu santai, yang satu gampang tersinggung gitu. Kayak gue dulu pas kecil punya tetangga orang Jawa, terus suka kita ceng-cengin tuh. Dia nggak pernah tersinggung orang Jawa ini, tapi coba sekali aja lu bercandain orang Toraja. Intinya ketersinggungan tuh pasti ada latar belakangnya menurut gue. Dan gini ya, gue tahu ya banyak yang beberapa ada yang komen request untuk konten ini diupload lagi gitu. Tapi emang jujur ya, nggak semua haters ternyata menarik gitu balasannya. Gue tuh semenjak ada konten ini gue rajin banget ngebalesin DM haters, tapi lebih banyak yang udah marah-marah doang, tapi nggak menarik untuk kita ajak deep talk tuh, nggak ada feedbacknya gitu. Karena dia cuma ngatain kayak bacot lu apa bla bla bla, habis itu gue reply, habis itu dia nggak bales lagi. Itu tuh sering banget kayak gitu. Jadi emang nggak segampang itu untuk mencari haters yang responsif untuk diajak deep talk tuh ternyata emang sulit. Mungkin emang nggak semua haters itu siap untuk nunjukin trauma dia di masa lalu itu. Apa ya, gue sadar episode deep talk terakhir tuh yang tentang orang mabuk terus tersinggung itu emang gokil banget tuh. Orang sampai sekarang gue belum nemuin lagi haters yang kayak gitu, belum ada lagi di DM gue. Tapi kali ini ada yang lumayan menarik, tapi disclaimer ya, mungkin orang ini nggak sekacau si Born to Drunk di episode kemarin gitu, nggak separah itu. Tapi ya dia haters juga lah gitu ya kan. Jadi kita langsung aja bacain. Dia ini tersinggung sama salah satu konten TikTok juga. Spesifiknya dia tuh tersinggung sama lip service untuk orang yang nongkrong di kafe tapi pakai jersey, baju jersey. Lu tahu orang-orang yang kalau nongkrong tuh pakai jersey bola. Ini yang mereka pengen denger. Bang Bola, gokil, kita nongkrong di kafe yang jaraknya jauh banget dari lapangan bola, tapi lu pakai jersey. Messi aja nggak gitu-gitu banget setahu gue. Tapi kalau lu pantas karena lu kan emang bola banget. Lu pakai jersey gitu juga pasti karena lu suka banget sama timnya dan nonton mulu kan. Gak mungkin cuma buat gaya-gayaan doang, gak mungkin sama sekali lah. Apalagi jersey lu tuh jersey jadul tahun 90-an gitu. Itu nunjukin banget kalau lu udah ngerti bola dari dulu, bukan baru-baru ini doang. Karena masa iya sih baju bola itu dipakein cuma di lapangan bola doang? Janganlah, di mana-mana harus lu pakai. Satu dunia ini harus lihat jersey mahal lu. Keren loh, karena temen gue ada juga yang kayak lu. Dia tuh juga pakai baju bola mulu kemana-mana. Namanya tuh Ucup Bajai Bajuri. Nah, dari konten barusan dia tersinggung. Berarti terbukti nggak semua orang yang pakai jersey itu sporty. Ada juga yang baperan. Maksudnya jersey kan identik sama kayak cowok laki gitu, olahraga ya kan. Tapi ternyata ada juga yang pakai jersey tapi mental lembut tuh ada juga loh. Maksudnya kalau emang dia main bola gitu ya, berarti dia pernah diselengkat, didorong, di body, digebok bola mungkin, dan dia bisa tahan itu semua. Tapi giliran dicengin lewat layar handphone di TikTok sama orang yang dia nggak kenal, ternyata dia nggak kuat. Akan kayak lu sikat tulang kering gue deh, badan gue nih kuat tapi hati gue ini lembut. Maksudnya kalau lu cowok baperan ya jangan pakai jersey bola dong, pakai seragam cheerleaders lebih pantas harusnya. Oke, langsung aja kita bacain ya. Jadi dia DM gue nih langsung openingnya tuh langsung strong gitu. Semua orang dikomentarin WKWK blok. Gokil, nggak pakai halo, nggak pakai woi gitu, nggak pakai bang gitu, nggak pakai langsung statement dan langsung ada blok di situ. Jadi ini orang emang udah sebel banget kayaknya. Sorry, lo tersinggung sama konten yang mana kalau boleh tahu? Kurang serak aja sama konten lu yang seakan-akan tahu banget isi hati orang. Nah ini gue malah sebenarnya kurang serak aja sama ini. Kayak gue bukannya tersinggung bang, gue kurang cocok aja gitu, males gue. Kalau lu sebel aja bilang, nggak apa-apa, wajar. Semua orang pernah sebel pasti, nggak usah sok-sok kayak kurang serak padahal lu sebel banget. Jujur aja lah, untuk semua haters tunjukin aja kebencian lo yang sebenarnya, nggak apa-apa. Gue ambil satu contoh konten lu yang ngomentari orang nongkrong di kafe pakai baju bola.
WK. Pikir positif aja, mungkin bajunya pada kotor semua dan yang ada cuma baju bola. Nggak usah mikir terlalu jauh. Tuh ini juga dia kayak sosok ngambil contoh gitu. Padahal gue yakin emang satu video spesifik itu yang bikin dia tersinggung, gue yakin. Oke, lo sendiri ngelakuin itu kah? Nongkrong pakai baju bola di kafe? Enggak. Terus ngapain lu marah sama gue? Lu aja nggak ngelakuin, ngapain lu sebel? Orang yang beneran nongkrong pakai jersey aja nggak ada yang nge-DM gua, padahal tuh lebih valid kan? Bahkan orang yang jualan jersey juga nggak ada yang tersinggung sama konten itu. Bahkan pemain bola atau basket aja yang namanya ada di jersey nggak ada yang DM tersinggung, sedangkan elu pemain bola bukan, dagang jersey kagak, bahkan nongkrong pakai jersey juga kagak, tapi lu tersinggung. Kok bisa? Lu nggak ada urusannya, Bray. Ini bukan tentang lu. Nggak ngerti nggak itu tololnya di mana? Ngerti nggak? Misalnya nih ada orang ngomong gitu, dasar Cina pelit, terus di sampingnya ada temennya, dan temennya itu ketawa-ketawa aja, orang Tionghoa temennya itu misalkan. Terus tau-tau lu datang, Lu nggak bisa gitu dong, belum tentu semua Cina pelit. orangnya jawab lah, lu orang apa? Orang Depok sih. Gitu goblok gak? Misal nih gue lagi dorong troli di supermarket, terus troli gue nyenggol pinggang orang, terus gue bilang maaf ya, terus orangnya bilang iya aman, terus tau-tau lu muncul. Lu nggak boleh gitu, nggak semua orang yang bilang aman itu beneran aman. Jangan semua lu pukul rata. Padahal gue nggak nyenggol elu, kan tolol nggak itu? Oke, terus kalau lu nggak ngelakuin, kenapa lu tersinggung? Kan itu nggak ngebahas lu. Dan kalau lu nggak ngelakuin, kenapa lu bisa ngejudge orang yang pakai baju bola di kafe itu? Berarti baju lainnya kotor. Itu ngatain juga lo hitungannya. Siapa juga yang tersinggung, lol. Nih haters denial kayak gini loh, tersinggung aja gitu, ngapain malu? Lu kan DM gua marah-marah bilang blok gitu. Terus itu kalau bukan tersinggung apa namanya dong? Hobi, ngisi waktu luang aja gitu, apa gimana sih? Lu tuh ibaratnya kayak marah-marah di restoran. Pak, ini gimana sih, makanan saya ada kecoaknya. Kalian yang bener dong. Oke pak, mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Siapa juga yang tidak nyaman, lol. Gitu kan? Lu mau tersinggung, tapi lu gak mau dibilang tersinggung. Dan ketika dibilang lu tersinggung, lu malah tersinggung dan ngaku gak tersinggung, padahal lu beneran tersinggung. Jadi gua sekarang yang tersinggung. Dan dia bilang mungkin bajunya kotor semua gitu. Jadi itu alasan orang nongkrong pakai jersey bola tuh bukan biar kelihatan sporty, bukan pengen pamer kalau itu tim bolanya dia, bukan. Tapi kebetulan baju dia yang lain emang kotor semua. Gak tahu deh, mungkin males nyuci kali itu orangnya, atau laundry tempat dia biasa langganan tuh mungkin emang sering telat apa gimana, sehingga semua bajunya kotor selain satu jersey itu doang yang bersih gitu. Coba masuk akal nggak tuh, goblok? Lu kritik orang, tapi lu sendiri nggak mau dikritik. WK. Nggak semua alasan orang nongkrong di kafe pakai baju bola pengen dipuji, pengen kelihatan fans banget sama bola. Nggak semuanya gitu. Kenapa harus lu pukul sama rata semua? Loh, gue mau dikritik. Malah ini gue ngobrol sama lu supaya lu bisa kritik gue lebih jauh. Banyak kekurangan gue yang masih bisa lu kritik juga. Kalau lu mau gas aja. Oke, berarti lu nggak tersinggung ya. Berarti alasan lu DM gue adalah apa? Nah, lu ngomong begini, tapi tadi kan lu bilang lu nggak ngelakuin nongkrong di kafe pakai baju bola. Berarti itu perkiraan lu aja gitu. Lu kira-kira aja. Untuk meluruskan isi pikiran lu yang terlalu jauh, nggak semua orang ingin dipuji sama orang lain, dan nggak semua orang lain peduli sama orang di sekitarnya. Konten lu seakan-akan melihat orang lain yang tampil beda, atau orang lain yang istilahnya menunjukkan kemampuannya atau gaya, lu langsung ngejudge orang tersebut. Iya sih, isi konten lu muji-muji atau sekedar lucu-lucuan aja. Kalau gue boleh suzon, isi pikiran gue sebenarnya lu ngetawain orang dengan dalih muji-muji. Oke, coba kita lurusin ya. Lu nggak tersinggung, tapi pas lu ngeliat konten gua, lu ngerasa ada rasa pengen meluruskan pikiran gua supaya nggak suuzon. Kira-kira bener begitu atau bukan? Dan dia nggak bales lagi abis itu, sehingga gue chat lagi besokannya. Bro, gimana? Abis itu masih gue coba chat lagi, karena gue masih positive thinking, karena mungkin dia lagi sibuk kali ya kan, atau mungkin lagi ke tempat laundry lagi marah-marah kenapa bisa baju lain kotor selain jersey, atau mungkin lagi sibuk tersinggung sama konten lain, abis itu lagi nge-DM caci makian juga ke akun lain, kan bisa aja kan. Makanya gue masih positive thinking, gue tunggu. Dan abis itu gue chat lagi, Mas, brother, tes. Setelah itu masih gue coba chat lagi sampai dia akhirnya nggak bales, dan ya udah akhirnya gue izin aja. Obrolan ini gue jadiin konten YouTube ya bro. Nama lu gue sensor tentunya. Ya itulah deep talk singkat kita bersama dengan haters kali ini. Ya semoga dia tetap nyaman nongkrong pakai jersey ya, karena gue juga nggak sebel, dan gue juga kadang nongkrong pakai jersey juga sebenarnya gitu loh. Nggak harus tersinggung gitu. Tapi ya itulah perasaan dari haters ini, dan semoga haters berikutnya itu lebih
responsif, lebih ngebales chat, dan lebih mau ngebuka traumanya dia. Sama kayak si yang Born to Drunk kemarin itu, gue masih belum move on dari haters yang itu sebenarnya. Oke, sampai ketemu di Deep Talk berikutnya.